Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan telah menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau telah menciptakan orang tua saudara kami, almarhum Bapak Gabriel Kulit, dan menempatkan di dunia. Ia hidup bersama dengan kami. Kini saudara kami ini Engkau panggil mendahului kami menghadap hadirat-Mu. Kami percaya akan kata-kata kitab suci ini. Engkau yang memberi, Engkau pula lah yang mengambil. Dengan rasa sedih kami berkumpul di tengah-tengah jenazahnya. Kami berdoa dengan kepercayaan bahwa saudara kami tidak dimusnahkan, melainkan hanya diubah cara hidupnya. Ya Allah Bapa sumber segala kerahiman, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan. Kami percaya juga bahwa Engkaulah Allah sumber segala penghiburan. Bukalah hati kami agar dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, serta sabda-Mu dapat menghibur, memberi terang, dan memberi keteguhan iman kami dalam menghadapi berbagai cobaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Dia terpujilah, oh Sang Kristus, sabda berkah dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Mari kita berdiri. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang itu ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu,
Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang berduka serta segenap keluarga, Bapak Ibu serta saudara sekalian, sidang perkabungan yang sama dikasih Tuhan. Tadi siang saya bersama dengan teman-teman, ia sedang juga mengadakan kegiatan mengunjungi orang-orang sakit. Dalam perjalanan kami juga ketemu berpapasan dengan mobil jenazah yang tentunya membawa jenazah yang diiringi dengan kendaraan roda 2 dan juga dengan roda 4 di belakangnya. Itulah kematian. Dan dalam perjalanan ya saya juga masih dalam situasi yang agak galau ya. Kenapa saudara saya Gabriel Turini cepat meninggalkan kita? Kalau ketemu dengan saya, dia selalu menyapa, dia selalu tersenyum, dan saya juga tidak pernah mendengar atau dia sendiri juga tidak pernah cerita kalau ada penyakit yang dia derita.
Dan dalam perjalanan untuk mengunjungi saudara-saudara saya yang sakit itu, ya, tiba-tiba ada telepon berbunyi. Ya, saya sedang jadi driver, istri saya dengan teman-teman yang lain di belakang. Saya bilang, coba angkat itu siapa? Lalu dia bilang, oh Pak Rel. Apalagi, oh ya siap. Siap, saya bilang, oke kalau gitu. Dan sementara memang saya punya rencana nanti malam mau ibadah di sana, ya kalau dikasih tugas siap. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sangat dikasih Tuhan, kematian dan orang-orang sakit yang saya kunjungi itu mengingatkan saya secara pribadi bahwa hidup kita ini sangat terbatas oleh waktu. Hanya soal waktu, kapan waktunya itu akan menyambangi kita. Maka tidak ada satupun orang yang tahu, karena ini adalah rahasia ilahi. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada bacaan Injil malam hari ini tentu terdengar aneh. Kenapa yang dibacakan kok tentang pesta? Yesus malam hari ini memberikan perumpamaan kepada kita. Hal kerajaan surga itu adalah seumpama pesta perkawinan. Seorang raja yang mempunyai hajatan ini mengundang siapa saja. Melalui hamba-hambanya dia menyuruh orang-orang untuk datang untuk menikmati perjamuan pesta itu. Disinilah kerajaan Allah atau keselamatan yang ditawarkan oleh Allah ini juga diberikan secara bebas kepada semua orang, diundang, tidak ada kecualian. Ini adalah tawaran dari Allah. Dikatakan ketika orang-orang itu diundang, ada orang yang sibuk dengan urusannya. Digambarkan di sini, mereka sibuk dengan usahanya. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, justru orang-orang itu menangkapi hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Artinya apa? Artinya adalah orang ini menolak perjamuan pesta yang diadakan oleh raja itu. Tetapi Tuhan Allah tidak pernah ada habis-habisnya dalam menawarkan keselamatan ini kepada orang. Bahkan untuk kedua kalinya, dalam bacaan tadi dikatakan raja itu menyediakan hidangan yang lezat-lezat. Lalu kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang setiap orang yang dijumpai. Bahkan raja melihat salah seorang dari antara orang-orang itu yang duduk sendirian, dan raja itu menyapa, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Dan orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya
dan campakkanlah orang itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Sanalah akan terdapat ratap